Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, karena lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kepada Mbak Ubi bisa dipimpin doa. Bis, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Ibu akan mengajar presensi terlebih dahulu. Panggil satu-satu ya. Mbak Umi Latifah, Hadira Bu. Mbak Salma, Hadira. Mbak Zuni, Hadira. Mas Rois, Mbak Anissa, Hadira Bu. Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah, sebelum itu Ibu mau bertanya, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Umi apa? Tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah. Nah, yaitu yang pertama itu seruan Nabi agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral dan juga hukum. Kemudian yang kedua itu ajakan supaya meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya. Dan yang ketiga itu mengamalkan seluruh ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai suri tauladan bagi umatnya dan masyarakat sekitarnya. Oke, berikan puas buat Umi. Betul ya, jadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi masih ada keterkaitannya ya. Baiklah, langsung saja. Sebelum itu, Ibu akan membacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, setelah pembelajaran ini nanti Ibu harap dengan melalui strategi pembelajaran cooperative learning dengan teknik student teams, achievement, division, atau step, kemudian melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, Ibu harap nanti anak-anak itu bisa yang pertama itu menyebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan faktor penghambat dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan faktor pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan benar. Yang keempat, menyajikan kembali strategi dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik. Yang kelima, menyajikan kembali faktor penghambat dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah menyajikan kembali faktor pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi untuk teknik apa itu student teams achievement division nanti, jadi modelnya nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, pada tiap kelompok nanti silahkan bisa saling diskusi, kemudian bertukar informasi bisa. Nah, misal kalau ada temannya yang kurang paham, nanti yang sudah paham bisa menjelaskan dengan teman yang lainnya gitu. Nah, nanti pas sudah selesai diskusi, Ibu akan mengadakan kuis. Nah, kuisnya nanti secara individu ya, jadi bukan secara kelompok. Tujuannya apa? Biar Ibu juga tahu apakah tiap individu, tiap kalian itu, tiap orang itu sudah memahami materi yang sudah dibagikan untuk didiskusikan tadi. Kemudian ini, apa saja sih strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Sudah belajar belum? Pada pertemuan sebelumnya malam sudah belajar belum? Belum. Nah ini perlu ditingkatkan lagi semua belajarnya. Nah ini, jadi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ini ada apa? Yang pertama mendirikan masjid. Nah, mendirikan masjid ini kira-kira masjid apa yang didirikan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah? Masjid Nabawi. Ya, betul sekali, Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi ini itu digunakan oleh Nabi Muhammad di sana untuk berbagi kegiatan, baik kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah seperti itu.
itu. Nah, untuk yang kedua di sini ada apa bisa dibacakan Mbak Yuni? Membuat ikatan persaudaraan antara dua golongan. Ya, membuat ikatan persaudaraan antar dua golongan. Dua golongan ini apa saja bisa disebutkan? Ada yang tahu? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor, benar sekali. Jadi apa? Ada yang tahu nggak untuk pengertian dari kaum Muhajirin itu apa? Kamu yang hijrah. Ya, yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kalau sedangkan Ansor itu adalah kaum yang menetap yang di kota Madinah. Nah, pada waktu itu kaum Muhajirin ketika berhijrah ke kota Madinah itu mereka menderita kemiskinan karena dikarenakan harta yang mereka miliki itu ditinggal di kota Mekah. Nah, pada waktu itu untuk mengatasi kemiskinan kaum Muhajirin, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara dua kelompok tersebut. Kemudian taruhlah di situ saling membantu antara kedua kelompok tersebut. Nah, kemudian yang ketiga di sini bisa dibacakan bersama apa? Membuat perjanjian piagam Madinah. Jadi yang ketiga itu adalah membuat perjanjian piagam Madinah. Nah, untuk pada intinya untuk isi dari piagam Madinah ini merupakan suatu perjanjian yang berisi tentang perjanjian antara orang Muslim, kemudian orang Yahudi, Nasrani dan juga orang Muslim di sana untuk dilindungi atas segala bentuk penistaan dan juga gangguan. Misal dari kaum Yahudi nanti ada yang memerangi kaum yang lain yang ikut dalam perjanjian piagam Madinah ini nanti juga ikut membantu gitu. Kemudian yang keempat di sini bisa dibacakan Mbak Nisa apa? Membangun kehidupan sosial dan pemerintahan. Benar sekali yang keempat di sini ada membangun kehidupan sosial dan pemerintahan. Nah, untuk di sini untuk membangun kehidupan sosial dan pemerintahan itu Nabi Muhammad SAW itu membentuk sistem politik, kemudian sistem pemerintahan, kemudian sistem militer dan juga sosial yang berdasarkan ajaran agama Islam, yang berlandaskan Islam itu. Nah, oleh karena itu ayat Al-Quran yang turun ketika di Madinah itu disebut dengan ayat Madaniyah. Gitu. Maka dari itu kenapa kebanyakan ayat Madaniyah itu berisi tentang hukum dan juga muamalah. Kalau sedangkan di Mekah itu kebanyakan berhubungan dengan ibadah. Nah, itu adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ibu akan lanjut ke kegiatan diskusi. Dari sini untuk diskusi nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Nanti membahas faktor pendorong dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, kemudian faktor penghambat dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Silakan dari Mbak Anissa bisa berhitung 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Nanti silakan berdasarkan itu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti mendiskusikan pembahasan yang Ibu minta ini tadi, faktor pendorong dan juga penghambat. Ibu akan membagikan terlebih dahulu ya. Silakan bisa didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Nanti yang tidak paham bisa saling tanya dengan temannya yang sekiranya sudah paham dengan materinya. Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah ya. Nah, di sini Ibu sesuai tadi ya sudah
sudah Ibu jelaskan di awal, Ibu akan mengadakan ini. Silahkan. Nanti bisa dijawab per individu ya. Jadi tidak boleh misalnya ada yang kasih tahu, misal Mbak Umi mau jawab nanti dikasih tahu sama Mbak Umi, saling membantu, tidak boleh ya. Ibu akan mulai. Silahkan nanti yang bisa menjawab akan Ibu kasih hadiah. Ya Bu. Siap, Bu. Sehingga lebih semangat kalau misalnya bagian. Ya. Silahkan untuk yang pertama apa saja nanti bisa karena orang bisa menyebutkan satu langsung ya. Nanti yang cepat dan juga yang tepat. Ya, untuk lihat ya. Apa saja faktor pengapa dakwah Nabi Muhammad SAW? Oke, dua. Mas Rais sama Mbak Nisa. Mas Rais? Satu yaitu kaum munafik yang menyakiti Rasulullah SAW. Iya, betul. Kemudian Mbak Nisa, orang Yahudi menyakiti kaum muslimin. Ya. Kira-kira benar nggak jawabannya tadi Mas Rais sama Mbak Nisa? Benar, Bu. Betul sekali. Berikan aplaus buat Mas Rais dan juga Mbak. Selanjutnya, konsentrasi ya. Benar, Bu. Sekarang apa saja faktor pendorong dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Coba silakan tadi yang coba tadi ya. Mbak Umi sama Mbak Yuni. Ya. Yang pertama itu penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang, Bu. Ya, terus Memiliki hubungan leluhur Rasulullah dengan penduduk Madinah. oke, benar nggak kira-kira benar nggak jawabannya Bu Umi sama Mbak Yuni terkait faktor penghambat dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Benar, Bu. Faktor apa Bu? Faktor faktor kan? Pendorong. Faktor pendorong, benar nggak? Benar. Jadi kita plus buat Mbak Umi dan juga Mbak Yuni. Baiklah, untuk tadi yang bisa menjawab, silakan bisa maju ke depan Mbak memberikan hadiah buat yang bisa menjawab. Oke, Terima kasih Bu. ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oh iya, jadi tahun dulu. Oke, ini masih ada satu lagi yang nanti di akhir aja. Ya, orang di belakang. Aku, Bu. Bu. Baiklah, untuk diskusinya sudah selesai. Ibu akan itu ya. Tadi apa bahas di terlebih dahulu untuk apa? Mengkonfirmasi hasil diskusi tadi kalian itu ada yang salah atau tidak? Ada yang perlu ditambahkan juga tadi kan baru yang disebutkan faktor penghambat juga ya bagi Mas Notis sama Mbak Anissa, kemudian faktor pendorong Mbak Umi dan juga Mbak Juni. Nah di sini untuk faktor pendorong dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang pertama itu penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang. Yang kedua apa? Memiliki hubungan leluhur Rasulullah dengan penduduk Madinah. Nah yang ketiga adalah Kota Madinah yang strategis. itu adalah faktor pendorong dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selanjutnya di sini ada faktor penghambat dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bisa dibacakan yang pertama apa Mas tadi? kaum munafik yang menyakiti Rasulullah SAW. Ya betul, tadi sudah disebutkan oleh Mas Red juga. Yang kedua Mbak Nisa ya tadi apa? Orang Yahudi menyakiti kaum muslimin. Ya betul. Yang ketiga Mbak Umi. Sikap orang-orang Arab Badui terhadap Islam. Yang keempat Mbak Juni. Tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keenam itu Mbak Salma. Yang kelima, Yang kelima maaf beberapa peperangan dengan orang kafir. Nah, di sini untuk peperangan dengan orang kafir itu banyak ya, meliputi ada perang apa itu jadi apa perang Khandaq, kemudian perang Uhud seperti itu. Nah, untuk tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha ini itu ketika Aisyah menaiki itu ya unta yang ada kayak apa itu namanya? Gunung ya? Ya ada pokoknya maksudnya ada kayak banyak itu di atasnya itu kan. Nah, pada waktu itu kan beserta rombongannya kan Aisyah sudah selesai berperang. Ketika perjalanan Aisyah berhenti sebentar
dia teringat seperti merasa bahwa kalungnya itu hilang, kemudian dia turun dan mencari berjalan, tetapi kelompoknya itu tadi, rombongannya tidak sadar bahwa Aisyah itu belum kembali untuk menaiki unta. Nah pada waktu itu Aisyah tertinggal, kemudian dia tertidur di suatu tempat, bertemu dengan sahabat Nabi yaitu bernama bertemu dengan sahabat Nabi itu bernama dengan Sofwan ibnu Mu'tal. Nah, bertemu dengan Sofwan ibnu Mu'tal, kemudian Sofwan itu ketika bertemu dengan Aisyah itu berkata seperti ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasul gitu kan. Kemudian Aisyah itu bangun dan Sofwan itu mengajak Aisyah untuk menaiki untanya. Tapi Sofwannya tidak itu ya, menaiki bersama itu tidak. Tapi dia Sofwan menuntun di bawah, menuntun untanya, kemudian Aisyah menaiki untanya. Kemudian waktu perjalanan itu banyak orang-orang kafir yang melihat bahwa menuduh bahwa Sofwan dan juga Aisyah itu berselingkuh. Nah, kemudian itu menjadi fitnah yang semakin melebar kemana-mana dan itu jadi faktor penghambat juga dari Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi fitnah tersebut. Nah, itu cukup sekian untuk materinya ya, tadi mulai dari strateginya yang sudah dijelaskan, kemudian faktor penghambat dan juga faktor pendukung sudah dibahas juga, didiskusikan. Di sini silahkan bagi yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini bisa angkat. Saya Bu. Ya, silakan bersama. Ya, kesimpulan dari pagi hari ini yakni strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, di antaranya yaitu mendirikan Masjid Nabawi, membuat ikatan persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor, perjanjian dengan penduduk Madinah, dan membangun kehidupan sosial dan pemerintah. Lalu ada pun faktor pendukungnya. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah yakni penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang, memiliki hubungan leluhur Rasulullah dengan penduduk Madinah dan letak kota Madinah yang strategis. Lalu ada pun faktor penghambatnya ya tadi, yakni kaum munafik yang menyakiti Rasulullah, orang Yahudi yang menyakiti kaum Muslim, sikap orang Arab Badui terhadap Islam dan tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anhu, serta beberapa peperangan dengan orang kafir. Itu saja Bu. Oke, berikan aplaus buat Salma. Ya, terima kasih Bu. Baiklah, terus selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas individu buat kalian, yaitu silakan kerjakan latihan soal uji kompetensi halaman 105 dan 106. Bisa dibuka ya di waktunya. Nah, untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan pada hari Selasa. Jadi Selasa depan ya. Bisa dikumpulkan. Nanti dikumpulkan di ketua kelas ya. Mas ya, nanti bisa dikumpulkan di meja Ibu. Baiklah, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pada pagi hari ini bisa dipahami dengan baik dan juga diingat-ingat ya kalau sampai pertemuan selanjutnya. Ibu harap kalian bisa mempersiapkan lebih dahulu ya sekiranya materi apa yang belajar. Jadi nanti ketika pembelajaran bisa dengan mudah untuk Ibu sampaikan dan kalian juga bisa memahami lebih mudah gitu. Dan Ibu harap semoga kalian tetap sehat, kemudian jangan lupa tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi ya. Cukup sekian dari Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.